Museum Wahyu adanya di Kota Mekah, di lereng Gunung Jabal Nur. Jabal Nurnya di sana. Artinya ini sudah dipotong. Ini kan 13. Ini yang asalnya 16 meter. Jadi yang awal-awal, yang dulu itu sebelum dirobohkan Ka'bah, itu panjangnya itu 16 meter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya berada di Museum Wahyu dan akan masuk beserta rombongan dari Makassar. Dan ini adalah museum yang masih baru-baru dibuka. Ini juga baru diselesaikan, masih baru bulan-bulan kemarin. Di sini dekatnya dengan Jabal Nur. Jadi kita akan masuk dan kita akan lihat pemandangan bagaimanakah di dalam tentang museum ini. Nah, seperti apa nanti kita akan lihat di dalam. Alhamdulillah sudah sampai di Museum Wahyu, ada di Jabal Nur. Ayo ambil posisi yang manis sambil senyum. Miring aja, miring aja. Agak mundur ya? Agak mundur di sini. Agak mundur. Bedaskan. Alhamdulillah sudah di dalam dan seperti ini pemandangannya. Sini ada taman-taman. Kita lihat ke sebelah sana. Ini ada bangunan-bangunannya seperti ini. Mungkin nanti ini akan dibuat ruko-ruko, dibuat toko-toko, tempat santai, kopi-kopi dan semacamnya. Dan di sini kita bisa melihat bangunan Ka'bah yang dari zaman dahulu. Jadi untuk ukuran Ka'bah itu di zaman dahulu itu 13 meter tingginya, kemudian untuk panjangnya 16 meter, kemudian lebarnya itu 11 meter. Ini pembangunan Ka'bah di zamannya Abdullah bin Zubair. Kemudian di sini juga kita bisa lihat bangunan Ka'bah yang sudah ada Hijr Ismailnya. Jadi tadi itu panjangnya, kalau ini yang sudah dipotong ya bangunannya. Ini kan 13 meter. Yang ini tingginya 13 meter, kemudian panjangnya 13 meter, kemudian sisi lebarnya ini 11 meter. Tapi ini sudah dikasih dikasih Hijr Ismail, artinya ini sudah dipotong. Ini kan 13. Ini yang asalnya 16 meter. Jadi yang awal-awal, yang dulu itu sebelum dirobohkan Ka'bah, itu panjangnya itu 16 meter. 16 meter, kemudian setelah dipotong karena pembangunannya ini tidak mencukupi, maksudnya biaya bangunan yang halal untuk dibuat Ka'bah itu tidak mencukupi, maka dibuatlah Hijr Ismail ini sebagai tanda bahwa di dalam batas Hijr Ismail tersebut adalah termasuk dulu dari bangunan Ka'bah. Jadi tingginya 13 meter, panjangnya 13 meter, kemudian lebarnya 11 meter seperti itu. Jadi yang asalnya dulu itu Ka'bahnya panjangnya itu 16 meter seperti itu. Dan kita akan melihat di sini ini bangunan-bangunan Ka'bah yang di zaman dulu itu ada mimbarnya di sini, Hijr Ismail.
Dan ini adalah makom Ibrahim. Di sini tertulis makom Ibrahim. Ini adalah mimbarnya. Dan ini adalah kendaraan di zaman dahulu ketika masih zaman kuno, ketika orang mungkin bepergian jauh. Ini adalah tempat mereka untuk beristirahat. Ini yang di tengah. Jadi ini ada 2 unta di depan dan di belakang, dan di tengahnya untuk menempatkan orang yang sedang bepergian. Jadi ada penuntunnya di depan, juga ada yang di belakang, seperti itu. Unik ya orang dahulu. Dan ini kita ke sini. Ini adalah foto-foto zaman dahulu. Jadi bangunan-bangunan kuno seperti ini ya. Dan ini adalah tempat pelayaran. Ada jalur laut, maka orang-orang berkumpul di tempat tersebut. Banyak onta-onta. Lebih dekat. Banyak onta-onta seperti ini zaman dahulu, karena memang kendaraannya adalah onta, bukan yang lainnya. Mereka membawa barang-barang dagangan mereka, bawa barang perbekalan mereka dengan dinaikkan ke atas onta seperti itu. Jadi bangunannya semuanya seperti ini. Ada Ka'bah di zaman-zaman dahulu. Jadi bangunannya seperti ini. Kita bisa lihat. Tanah Hajar wa Ismail alaihissalam. Ini adalah bukit, antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah, ketika Nabi Sayyidah Hajar mencari air, mata air untuk melangsungkan kehidupan mereka di kota Mekah. Banyak teman-temannya, ada air mancurnya. Ini ukuran Ka'bah yang dulu. Jadi tingginya dulu itu cuma 4 meter, kemudian lebarnya 16 meter, panjangnya 16 meter, kemudian lebarnya 11 meter, seperti itu. Dan untuk Jabal Nurnya ada di sebelah sana. Kita zoom, itu kelihatan banyak orang yang naik ke sebelah sana. Nah, itu adalah Jabal Nurnya. Itu naik ke sana bisa makan waktu 1,5 jam, bisa 1 jam beberapa menit. Jadi jemaah umroh yang ingin pergi ke sini, monggo silahkan, mumpung waktunya masih gratis. Untuk masuknya itu masih gratis. Tapi mungkin nanti kalau sudah terkenal, ini akan berbayar. 1 orang 20 real. Tadi sudah ditertera harganya. Dan ini adalah WC atau hammam, dan juga musola untuk orang yang hendak melaksanakan sholat di museum ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fikri lagi di mana ini? Wahyu, dekat Jabal Nur. Alhamdulillah. Bagaimana perasaannya Bapak Ibu semuanya? Senang semuanya Bapak Ibu ya. Gimana perasaannya ikut Al-Fikri? 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 Takbir. Alhamdulillah. Museum Wahyu adanya di kota Mekah, di lereng gunung Jabal Nur. Jabal Nurnya di sana, di sebelah sana. Dan kita akan masuk ke Ma'arat Al-Wahyu, Museum Wahyu. Kita akan lihat bagaimanakah pemandangan di dalam dan apa sajakah yang disajikan di dalam museum ini. Sebentar lagi mau masuk, kita disuruh antri dan antri karena ini baru dibuka. Iya, senang Bu?
Kemarin siapa yang nanya ke berdua? هو الطريق الذي اختاره الله تعالى لإيصال رسالته إلى من شاء من عباده ليخبرهم أو يأمرهم بما فيه الهداية والخير. بعث الله تعالى رسلا وأنبياء وعن طريقهم علم الله. Jalannya berlorong seperti ini. Iya. Prima unggul, selalu unggul bersama Al-Fikri juga. Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa. Kita akan dibawa ke sebuah terowongan ala-ala gua seperti itu. Terowongan lagi. Kemudian kita akan dibawa ke sebuah ruangan yang lebar sekali, luas, dan di sini juga banyak jemaah yang berkumpul di sini. Bukan satu travel saja, bisa jadi sampai 5 travel dikumpulkan dalam satu ruangan ini, tergantung dari muatnya tempat ini. Dan kita akan dihadapkan dengan layar yang begitu panjang. Mungkin ini sampai 20 meter sepertinya, sangat panjang sekali. Sepanjang ruangan ini dipenuhi dengan layar dan jemaah bisa leluasa untuk menonton video ini. Dan di video ini menampilkan tentang keadaan Mekah di zaman dahulu kala, ketika Mekah itu masih dikuasai oleh kaum kafir Quraisy. Dan di Mekah di sampingnya Ka'bah masih ditempatkan patung-patung berhala sesembahan kaum kafir Quraisy, yaitu yang jumlahnya sampai 360 berhala. Dan orang-orang di kala itu semuanya memperebutkan kekuasaan, memperebutkan tanah wilayah kekuasaan untuk dijadikan tempat mereka untuk dihuni, dan kemudian juga merampas segala hak milik yang mereka miliki. Mereka tidak peduli apakah itu sebuah kesalahan ataukah tidak, yang penting mereka mendapatkan kesenangan duniawi seperti itu. Jadi meskipun harus bertumpah darah, harus membunuh orang lain, itu adalah hal yang sangat lumrah dan seringkali terjadi di Jazirah Arab, untuk memperebutkan kekuasaan, memperebutkan harta kekayaan untuk kepentingan pribadi. Untuk masalah salah ataupun bukan, dan salah ataupun tidak, itu tidak mereka hiraukan sama sekali, karena mereka lebih mementingkan kesenangan mereka masing-masing. Jadi pembunuhan, pembantaian terjadi di mana-mana kala itu sebelum Islam mulai dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan di sini kita akan ditampilkan tentang pemandangan di kota Mekah kala itu. Inilah pemandangan Ka'bahnya, dan baju Ka'bah seperti ini. Baju Ka'bah seperti ini, masih belum kain hitam seperti yang sekarang. Ada yang putih, ada yang kuning, ada yang coklat. Ini hanyalah miniatur yang dibuat oleh museum ini, film yang dibuat oleh museum ini. Dan ini adalah gajah yang dikirim oleh Raja Abraha, pasukan Gajah Abraha yang datangnya dari Yaman, karena di Yaman juga ada sebuah kerajaan yang mereka juga iri dengan bangunan Ka'bah, karena bangunan Ka'bah ini selalu dikerumuni oleh jemaah haji, dan mereka iri sehingga ingin menghancurkan Ka'bah agar tidak lagi menjadi tempat yang senantiasa dikerumuni oleh jemaah haji ketika pelaksanaan haji sudah tiba. Namun dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dikirimkan burung ababil yang membawa batu dari neraka, yang kemudian diturunkan kepada gajah-gajah tersebut, sehingga gajah tersebut bolong seperti daun yang dimakan oleh ulat. Itulah penampilan di museum ini, dan setelah selesai kita akan dibawa ke tempat belanja. Sejadah, menjual parfum, aneka pernak-pernik khas Mekah. Ada miniatur Ka'bah,
ada bukur dan semacamnya, bisa dibeli sini. Silakan mampir di Museum Madinah. Silakan mampir di Museum Makkah, di Museum Wahyu. Dari Kota Mekah melaporkan, dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.